Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore sahabat cerdas kalian dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya, Regita, bisa menyapa sahabat cerdas kembali lewat kanal YouTube Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Nah sahabat, gimana nih kabarnya? Semoga sahabat cerdas selalu diberikan kesehatan dan diberikan kebaikan ya sahabat. Di segmen kali ini sahabat, Ngopi Kilat, kita akan membahas topik yang sangat menarik. Ngobrol aspirasi bersama wakil rakyat. Kita akan membahas topik yang tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Gresik. Dan tentunya topik ini juga dekat dengan masyarakat Kabupaten Gresik, yakni tentang tenaga kerja dan keterampilan siapkan SDM untuk industri. Nah, seperti yang kita tahu sahabat, Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan industri yang sangat pesat di Jawa Timur, mulai dari kawasan industri baru, pabrik manufaktur, hingga sektor jasa yang terus berkembang setiap tahunnya. Namun di balik kemajuan itu, muncul salah satu tantangan besar, yakni bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan siap kerja sesuai kebutuhan dunia kerja industri terutama di Kabupaten Gresik. Nah, kita akan kupas lebih dalam sahabat tentang hal tersebut dalam talk show kali ini. Jadi bagaimana pemerintah daerah memetakan kebutuhan tenaga kerja, sejauh mana kolaborasi pemerintah dengan dunia industri, dan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas SDM lokal agar bisa bersaing di era industri modern. Nah, untuk membahas topik ini sahabat, tentunya saya tidak sendiri sahabat. Sudah hadir di studio narasumber kita yang sangat inspiratif dan luar biasa, tentunya ahli di bidangnya untuk membicarakan hal ini. Nah, sudah ada di studio Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Bapak Zainul Arifin SSTP MM, dan juga Bapak Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Gresik, Bapak Mujid Ridwan SH. Nah, tanpa berlama-lama lagi sahabat, mari kita sapa beliau-beliau ini yang akan memberikan informasi terbaik mengenai topik kita pada sore hari ini. Nah, langsung saja. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Nah, bagaimana kabarnya Bapak-bapak ini? Alhamdulillah. Baik-baik saja Mas ya. Sehat-sehat. Alhamdulillah baik-baik saja ya Pak, sehingga kita bisa hadir di sini untuk sharing kepada masyarakat Kabupaten Gresik mengenai topik yang sangat baik ini ya Pak, tentunya ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Gresik ini. Ya. Nah, mungkin langsung saja Bapak, saya awali pertanyaan ini karena tentunya sahabat-sahabat ini sepertinya sudah tidak sabar membahas topik kita yang sangat menarik ini.
Saya awali di Dinas Tenaga Kerja. Oke, Mbak. Bapak melihat kondisi Kabupaten Gresik ini, bagaimana Dinas Tenaga Kerja ini menggambarkan dan mendeskripsikan tentang tenaga kerja dan industri di Kabupaten Gresik ini, Bapak? Ya. Terima kasih, Mbak ya. Jadi Kabupaten Gresik itu kita kenal sebagai kota industri ya. Kota industri, banyak industri skala kecil, menengah, dan besar maupun skala mikro yang berkembang di Kabupaten Gresik. Tapi harus kita ketahui dulu untuk penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Gresik itu masih didominasi oleh sektor jasa, sektor wirausaha dan sektor jasa yang hampir ada 55-57% itu menyerap sektor tenaga kerja. Sedangkan untuk industri sendiri, manufaktur itu menyerap sekitar 35%. Tapi itu angka yang besar bagi sebuah kabupaten. Ini adalah sebuah peluang baik di sektor industri sendiri secara langsung untuk menyerap tenaga kerja maupun sektor turunan dari industri tersebut, yang antara lain sektor transportasi, sektor jasa lainnya, sektor kuliner, sektor pendidikan dan vokasi. Itu sangat bisa berkembang dan sangat berpotensi untuk Kabupaten Gresik. Gitu, Pak. Banyak ya Pak peluangnya di Kabupaten Gresik ini untuk menyerap tenaga kerja. Nah, ini saya beralih ke DPRD Kabupaten Gresik ini. Bapak, dari yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja ini, bagaimana DPRD Kabupaten Gresik menilai tentang tenaga kerja dan industri di Kabupaten Gresik? Terima kasih, Mbak. Jadi saya apresiasi langkah dari Pak Kepala Dinas ini, meskipun muda, luar biasa Mas Jainul ini, dalam rangka terobosan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Gresik. Perlu diketahui, Pak, di Gresik sendiri kan ada kawasan ekonomi khusus KIK yang ada di Manyar sana, ada GP, ada Maspion, ada smelting, ada Freeport, smelter Freeport, dan juga Wilmar. Nah, ini dalam rangka kami, salah satu tugas fungsi kami adalah pembentukan peraturan daerah. Sehingga kami siapkan Perda nomor 7 tahun 2022, yaitu tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan yang ada di Kabupaten Gresik. Perda ini saya lihat satu-satunya di Indonesia, karena kami beberapa kali ada kunjungan kerja dari DPR lain atau pemerintah kabupaten lain ingin meniru Perda 7 2022, tapi oleh provinsi ditolak karena diskriminatif, melanggar hak asasi manusia. Tetapi di Gresik lolos. Nah, ini keistimewaannya adalah yang pertama, Perda ini adalah bahwasanya 60% tenaga kerja itu wajib dari penduduk lokal Kabupaten Gresik. Yang kedua, 1% ini wajib mempekerjakan disabilitas. Karena saat ini, mohon maaf, kami juga banyak keluhan-keluhan disabilitas itu sulit mencari pekerjaan. Dengan adanya perda tersebut, maka perusahaan mau tidak mau wajib mempekerjakan minimal 60% warga Gresik dan 1% disabilitas. Tetapi kami tidak memaksa perusahaan saja, Pak. Yang luar biasa Mas Jainul kan menyiapkan lulusan S1, SMK, SMA ini dengan tadi melakukan pelatihan-pelatihan kerja, dan ini kami dukung sekali pelatihan-pelatihan kerja ini dalam rangka untuk menyiapkan lulusan S1, SMA, SMK ini siap bekerja dengan dibekali tadi sertifikasi keahlian di kompetensi di bidangnya. Ini yang luar biasa. Dan juga ini data ini sudah dihimpun oleh Pak Kadisnaker ini. Tinggal menyebar ke perusahaan-perusahaan mana yang membutuhkan. Memang betul yang dikatakan masih 35% perusahaan, tapi itu sudah luar biasa karena pekerja kita ya banyak yang tadi di bidang sektor jasa tadi, termasuk UMKM, kuliner juga luar biasa. Tapi kami dengan adanya perda tersebut, tenaga-tenaga terampil di Gresik sudah kami siapkan lewat Dinas Tenaga Kerja, sehingga Pak Disnaker ini membuat program
Gresik Kerja. Nah, disitulah aplikasi itu saya akui jempol luar biasa sehingga masyarakat Gresik bisa mengakses di Gresik Kerja tersebut. Ya. Waduh, sangat baik ini ya Pak, berarti ya Pak. Luar Lewat biasa. perda, terus habis itu muncullah terobosan-terobosan baru Betul. di Kabupaten Gresik ini. Nah Pak, ini sempat disinggung oleh DPRD tentang Gresik Kerja. Ya. Nah ini Pak, mungkin bisa dijelaskan karena sahabat-sahabat ini mungkin belum tahu apa itu Gresik Kerja ini Pak. Ya. Jadi sebenarnya Gresik Kerja itu adalah amanah ya. Amanah dari implementasi Perda 7 tahun 2022, kemudian diturunkan lagi menjadi Perbu 71 tahun 2024. Di sana ada namanya RPTKL, Rencana Perekrutan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Gresik. Jadi perusahaan itu agar melaporkan ketersediaan lowongannya, ketersediaan lowongan kerjanya, sekaligus kualifikasi yang dibutuhkan kepada pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, agar yang pertama, pemerintah Kabupaten Gresik bisa menyiapkan tenaga yang dibutuhkan pada saat perusahaan tersebut mau melaksanakan rekrutmen di tahun mendatang misalnya. Kemudian membuka akses bagi pencari kerja di Kabupaten Gresik melalui sebuah kanal, mempertemukan perusahaan dan pencari kerja. Itu dalam sebuah kanal, perusahaan bisa mengambil tenaga kerja yang dibutuhkan, kemudian pencari kerja dapat memilih di kanal tersebut lowongan pekerjaan yang mungkin sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Itu namanya kita simpelkan dalam suatu aplikasi Gresik Kerja namanya. Berarti ini kalau saya lihat ini Gresik Kerja aplikasinya ini seperti job portal gitu ya Pak ya? Seperti job portal, kemudian juga seperti talent pool system. Gitu. Aduh, terobosan yang sangat luar biasa ini ya Pak ya dari Dinas Tenaga Kerja. Nah ini kalau dari segi DPRD Pak, ini bagaimana melihat peran pemetaan tenaga kerja di Kabupaten Gresik ini? Apakah sudah sesuai dengan SDM di Kabupaten Gresik ini? Iya Pak, nah, makanya kita kan dalam saat ini berproses dengan adanya tenaga kerja. Salah satu fungsi anggaran fungsi kami membentuk peraturan yang sudah kita siapkan. Setelah itu kan anggaran Pak, anggaran kami siapkan dalam rangka tadi untuk kompetensi-kompetensi keahlian dari lulusan-lulusan S1, SMA, SMK tadi. Nah di situ kan nanti tahu pemetaannya, oh ini ahlinya di bidang ini, di konstruksi, oh di bidang ada driver, forklift, alat berat, macam-macam. Dari situ Pak Mas Zainul ini kan sudah berkoordinasi dengan perusahaan baik yang ada di Kabupaten Gresik, tinggal tadi melaporkan, oh ini membutuhkan apa, tinggal ini data sudah siap karena sudah diikutkan uji kompetensi di Dinas Tenaga Kerja tadi, dan kami support anggaran dari DPR terkait masalah skill dari pencari kerja tersebut. Maka dari itu tinggal meskipun wewenang pengawasannya di provinsi Mas Zainul, tapi tetap kita harus melakukan komunikasi terkait data. Kemarin saya monitoring dan evaluasi di Dinas Tenaga Kerja, dari situ alhamdulillah September itu data dari Dinas Tenaga Kerja sudah 58 masyarakat Gresik kita sudah bekerja di perusahaan yang ada di Gresik. Jadi luar biasa, sudah 58 sampai bulan September. Tetapi dari data itu kami berharap terus koordinasi Dinas Tenaga Kerja dengan perusahaan-perusahaan, karena belum seluruhnya perusahaan itu melaporkan terkait tenaga kerjanya maupun lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut, sehingga komunikasi yang baik, ahlinya Mas Zainul ini lobbynya luar biasa. Saya kira kami yakin dan pasti program-program yang kami rencanakan dengan pemerintah ini pasti akan berhasil, dan ini bisa mengurangi angka pengangguran kita di Kabupaten Gresik. Saya kira itu Mbak. Nah ini Pak, Bapak kan sempat menyinggung tentang alokasi anggaran. Nah, sejauh mana DPRD Kabupaten Gresik ini mendukung lewat alokasi anggaran untuk program pelatihan kerja?
program pelatihan kerja di samping Dinas Tenaga Kerja sendiri lewat tim anggarannya di pemerintah sana sudah menyampaikan kami di DPR ada pokok-pokok pikiran juga yang kami usulan dari Disnaker juga kami tampung dan kami beri anggaran lewat pokok-pokok pikiran itu dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Jadi kami ada beberapa anggaran luar biasa Pak kalau untuk meningkatkan skill dari para lulusan-lulusan SMA tersebut dan welcome komunikasi kami DPR dengan Dinas Kerja bagus sekali sehingga program-program ini saya kira untuk masalah pelatihan itu saya kira cukup anggaran dan saat ini kan proses pembahasan anggaran di 2026 nanti monggo Mas Jainul bisa menghitung program yang dari pemerintah lewat Dinas Tenaga Kerja berapa. Nah nanti kami di DPR kalau memang kurang pasti lewat teman-teman anggota DPR akan menambah lewat pokok-pokok pikirannya di pelatihan tenaga kerja tersebut. Berarti DPRD ini sangat terbuka ya Pak untuk anggaran. Terbuka sekali. Karena saat ini perhatian kita terhadap kemiskinan terutama pengangguran ini yang di Gresik mohon maaf meskipun kita di kota industri tapi pengangguran kan masih tinggi sehingga kami berusaha sekuat tenaga gimana dengan dampak perusahaan yang banyak di Gresik kok pengangguran masih tinggi sehingga terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja ini luar biasa dan insya Allah 1 tahun 2 tahun ke depan nanti sudah kelihatan. Sudah bismillah kelihatan hasilnya. Iya kelihatan hasilnya lebih baik lah seperti sekarang itu. Sudah mulai kelihatan. Nah ini Pak berbicara tentang pelatihan ini banyak menemukan info misalnya masyarakat ini info pelatihan itu. Nah bagaimana masyarakat ini bisa mengikuti pelatihan-pelatihan terutama yang dilaksanakan oleh Disnaker? Ya jadi yang pertama kita menggunakan media sosial ya di Instagram maupun kanal Dinas Tenaga Kerja lainnya. Kemudian pendaftarannya untuk ke pelatihan tersebut juga melalui Gresik Kerja itu. Juga jadi satu melalui Gresik Kerja itu. Jadi kita bisa pantau. Kita bisa pantau karena beberapa anggaran itu ada kekhususan seperti dana DPHJAT misalnya untuk pelatihan itu juga harus menyasar ada beberapa aturan dari yang harus mengikuti itu dari pekerja tembakau atau masyarakat lainnya yang masuk dalam kategori kemiskinan itu ada. Jadi bisa memantau lewat kanal media sosial di Dinas Tenaga Kerja dan pendaftarannya melalui Gresik Kerja tersebut. Berarti ini sahabat-sahabat cerdas masyarakat Kabupaten Gresik ini kalau mau mencari kerja harus punya Gresik Kerja. Ya. Nah sahabat ini aplikasi yang sangat bermanfaat terutama untuk sahabat yang mau mencari kerja karena di aplikasi Gresik Kerja ini semuanya tersedia ya Pak ya, info pelatihan, terus habis itu info lowongan kerja seperti itu ya Pak ya. Terutama info lowongan kerja yang bisa diakses oleh teman-teman semuanya. Iya, Gresik Kerja. Nah ini bagaimana Pak tanggapan DPRD Kabupaten Gresik tentang aplikasi dari Dinas Tenaga Kerja ini, terutama adanya Gresik Kerja itu Pak? Aplikasi dan tanggapan kami di DPR sangat luar biasa. Jadi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Mas Jainul selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja yang masih muda ini luar biasa. Dalam rangka tadi awalnya menyambut terkait Perda 7 2022. Nah ini sampai membuat aplikasi seperti itu sehingga masyarakat Gresik secara umum bisa mendownload aplikasi Gresik Kerja tadi. Nah, cuma di situ Mbak, mohon maaf, animo masyarakat Gresik kadang-kadang rendah Mbak terkait pelatihan-pelatihan. Karena pelatihan ini tidak bersumber dari APBD saja, ada dari kementerian yang luar biasa. Kami juga pernah berkoordinasi dengan anggota DPR RI untuk menghadirkan pelatihan-pelatihan. Tapi waktu itu kami sampaikan kepada masyarakat, animonya rendah sekali. Begitu ikut kan 4 hari, ini saya contohkan 4 hari pelatihan, tapi hari pertama dia ikut. Padahal itu ada transport tuh Mbak, setiap hari itu 150. Kami bekerja sama dengan DPR RI dalam rangka untuk mengurangi pengangguran atau kepelatihan tenaga kompetensi mencari kerja di Kabupaten Gresik, tapi rendah sekali.
1 hari full, 2 hari protol, sehingga tidak lulus, Mbak, tidak sampai mendapat sertifikasi terkait keahlian di tenaga kerja. Itu salah satu kendala kami. Makanya dengan adanya Gresik Kerja ini kita sosialisasikan terus kan, kita sosialisasikan Dinas Tenaga Kerja sampai ke tingkat desa, sehingga masyarakat tahu bahwasanya Gresik itu ada aplikasi Gresik Kerja, dan di situ sudah jelas lowongan berapa, perusahaan apa sudah terdata semua di situ. Sehingga tinggal kita siapkan tadi kompetensi sertifikasi terhadap mereka yang di datanya Mas Janu ini ada semua, tinggal ini butuh apa kita beri, ini butuh berapa kita beri. Itu yang luar biasa. Sehingga saya yakin, saya sebagai DPR alhamdulillah punya inisiatif untuk membuat Perda 722, dan alhamdulillah disambut respon yang baik untuk Mas Janul, sehingga sampai lahirnya aplikasi Gresik Kerja tersebut. Nah, berarti dengan adanya aplikasi Gresik Kerja ini, antusiasme masyarakat ini juga perlahan menumbuh ya Pak ya? Nunggu, perlahan mereka kan tahu Pak, ya mohon maaf, generasi Gen itu kadang-kadang kan megang HP kan bukan untuk yang hal-hal yang positif itu, kadang-kadang seperti itu. Maka dengan ada Gresik Kerja, ya kita sarankan, kami kemarin misalnya reses, itu kita sosialisasikan Pak. Reses itu sosialisasikan bahwasannya untuk mencari kerja, sekarang ada aplikasi Gresik Kerja, silakan lihat di situ apa syaratnya, dan bekali anak Bapak Ibu sekalian ini kompetensi terkait sertifikasi tadi. Jadi kami sosialisasikan Pak, di waktu reses, di waktu sosialisasi peraturan daerah setiap bulan, kadang 3 kali, ini selalu kami sampaikan berita-berita terkait masalah pengangguran, masalah ada program Gresik Kerja maupun masalah UHC di bidang kesehatan, selalu kami sampaikan kepada masyarakat. Ini bagian dari tugas dan fungsi kami kan sebagai anggota DPR. Jadi sekali lagi saya apresiasi terkait aplikasi Gresik Kerja ini luar biasa berdampak bagi pencari kerja yang ada di wilayah Kabupaten Gresik. Nah ini balik lagi ke Dinas Tenaga Kerja nih Pak. Ya, Mbak. Mengenai tantangan apa yang sering dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Pak dalam untuk membuka pelatihan-pelatihan ini? Jadi masyarakat yang butuh peningkatan skill itu kan masih banyak Mbak, masih banyak. Sehingga yang pertama kendala kita tentu dalam pembiayaan ya, pembiayaan alhamdulillah sudah dibantu juga oleh DPRD melalui POKIR. Memang ada POKIR yang dikhususkan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kemudian dana dari dana DPAJAT itu juga ada. Kemudian dari dana APBD murni sendiri, dan mungkin kami akan coba lain, karena di Perda atau di Perbup Ketenagakerjaan tersebut juga diperbolehkan untuk pelaksanaan sumber daya manusia itu melalui skema CSR. Jadi yang pertama kendala anggaran itu tentu kami koordinasi terus ya. Kemudian kendala yang lain itu juga tentang keterbukaan perusahaan. Keterbukaan perusahaan untuk memberikan informasi tentang rencana perekrutannya tadi. Di Gresik Kerja itu yang sudah masuk ke kami sebagai admin Gresik Kerja itu ada 356 perusahaan. Tapi jumlah itu masih kurang menurut kami. Kami akan coba terus untuk bersosialisasi, meningkatkan jumlah tersebut agar kita juga lebih bisa memotret kebutuhan yang ada di perusahaan, sehingga bisa meningkatkan persiapan untuk pelaksanaan pelatihannya tersebut. Itu Pak. Keterbukaan perusahaan lah ini. Jadi keterbukaan perusahaan ini menjadi salah satu kunci penting ya Pak ya? Kunci penting. Nah ini Bapak tentang kesesuaian SDM dari masyarakat Kabupaten Gresik ini, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan industri di Kabupaten Gresik? Ya, jadi gini ya, kita ada beberapa metode yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Gresik.
ada namanya lembaga kerja tripartit ya. Lembaga kerjasama tripartit itu ada pengusaha, kemudian ada unsur pemerintah dan ada unsur pekerja. Di situ kita juga memetakan kebutuhan, kemudian disesuaikan dengan kurikulum. Kemudian kita ada tim koordinasi vokasi daerah. Itu juga di dalamnya ada cabang dinas pendidikan provinsi yang mengurusi masalah SMA dan SMK ya. Kemudian ada dari perusahaan juga, dan itu juga berkoordinasi apa sih kebutuhan-kebutuhan industri. Kemudian yang itu nanti akan disesuaikan dengan kurikulum yang ada di sekolah-sekolah. Yang kemudian ada juga perusahaan-perusahaan yang sudah aware ya, sudah peduli tentang ketenagakerjaan sumber daya manusia itu, mereka membuka kelas-kelas industri. Membuka kelas-kelas industri di beberapa SMK yang itu nanti memang disiapkan untuk bisa masuk ke industri, dibekali mereka. Tidak cukup sampai di situ, kita juga melalui TKDV juga berpikir tidak hanya murid ini yang harus diajari untuk perubahan teknologi dan lain sebagainya di industri. Gurunya juga, sehingga ada program guru sinau industri juga ada. Guru sinau, jadi guru-gurunya itu juga dikenalkan dengan industri real yang ada di perusahaan, sehingga dalam pembelajaran mereka metodenya jadi lebih pas untuk memberikan pembelajaran ke siswanya. Gitu. Itu ya Bapak. Okay. Nah, ini untuk DPRD Kabupaten Gresik, Pak. Ini dari Kepala Disnaker tadi menyebutkan tentang industri-industri di era baru. Jadi tidak hanya murid tapi guru juga yang juga diajari tentang industri. Nah, ini bagaimana DPRD menyiapkan kebijakan untuk ke arah tersebut, Pak? Nah, betul. Jadi peran DPRD Kabupaten Gresik dalam rangka mendukung kebijakan yang berpihak kepada tadi mencari kerja, ini adalah kami akan menyusun regulasi daerah, Pak, terkait yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, terkait masalah pelatihan, penempatan kerja. Lah ini akan kita duduk bersama menyiapkan perda lagi atau regulasi yang lain dalam rangka menunjang itu. Maka dari itu apa yang disampaikan betul, termasuk juga koordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Karena di Gresik ini kan banyak sekolah-sekolah SMK yang ini sudah banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Gresik, bahkan ada yang di luar Gresik. Ini kita data dan nanti kita koordinasi dengan pendidikan untuk ya tadi menyiapkan SMK yang ada di Kabupaten Gresik nanti yang siap kerja dan sudah bekerja sama. Mulai magangnya di perusahaan A dan sampai keluar nanti bisa diterima di perusahaan. Ini salah satu upaya dari Dinas Pendidikan juga bekerja sama dengan tadi ada tripartit tadi, termasuk dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, karena SMA, SMK itu kan pemenangnya provinsi. Tapi kita tetap koordinasi karena SMA, SMK di wilayah Kabupaten Gresik dan dari lulusan mereka lah kita mengurangi agar sudah siap di perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan yang ada di Kabupaten, sehingga apa yang dibutuhkan oleh Dinas Tenaga Kerja terkait masalah regulasi nanti kita bicarakan. Apakah perda secepatnya kita buat, apakah perda inisiatif atau perda prakarsa pemerintah yang langsung nanti dikomandoi oleh Mas Jainul ini, kami siap berkoordinasi dan bekerja sama dengan memaksimalkan fungsi kami selaku pembentukan peraturan daerah. Berarti regulasi-regulasi ini juga akan cepat dibuat ya Pak? Betul, cepat Bu. Setiap tahun kan ada 2 kali. 2 kali pembahasan di perda pertama, dan nanti bulan 8 ini kan tahap kedua, ini mulai rencana kita bahas di bulan akhir 11 ini. Jadi dari 1 tahun itu ada 2 kali pembahasan peraturan daerah, sehingga yang mendesak-mendesak pasti secepatnya OPD itu berkoordinasi dengan DPR, mana ada 2 usulan Mbak, prakarsa pemerintah atau inisiatif DPR.
seperti perda terkait 7/2022 itu kan perda inisiatif DPR. Nah, itu salah satunya itu. Tapi kami tidak rebutan, Pak. Yang penting siapa yang siap monggo. Karena membahas perda kan terkait juga dengan anggaran lain-lain, dan kami sudah siap di anggaran terkait pembentukan peraturan daerah. Seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Ini tadi saya sudah bertanya tantangan ke Disnaker ini. Nah, kalau dari DPRD Kabupaten Gresik, Pak, tantangan apa yang dialami DPRD Kabupaten Gresik tentang menyikapi ketenaga kerjaan di Kabupaten Gresik? Tantangan yang pertama, Bapak sekalian, memang kondisi fiskal saat ini kita kan meskipun ada, tapi kan nggak bisa maksimal, Pak. Karena tahun 2006 kemarin disampaikan oleh Pak Bupati, kita di anggaran kita itu ada pengurangan 539 miliar. Sehingga untuk 2026, sehingga apa direncana kalau di Disnaker, saya kira pasti setiap OPD ada pengurangan. Itu pasti, termasuk di kami juga ada pengurangan di sekretariat DPR. Tantangan pertama adalah anggaran itu belum maksimal. Yang kedua, masyarakat kita, Pak. Kemarin saya monitoring evaluasi di Disnaker, rendahnya etos kerja, Pak. Etos kerja dari masyarakat di Gresik ini. Jadi banyak keluar-keluar perusahaan. Mereka itu kurang bersemangat untuk bekerja. 1 bulan, 2 bulan semangatnya berkurang, sehingga berharap etos kerja, semangat kerja ini ada untuk masyarakat Gresik, maka akan menunjang produktivitas yang ada di perusahaan. Ini yang menjadi problem kedua. Yang ketiga, memang saat ini kita bekerja keras dengan Mas Jainul ini untuk menurunkan angka pengangguran kita yang masih tinggi 6, berapa gitu Mas Jainul ya. Sekarang sudah turun, Pak. Turun lah. Ini kita turunkan terus. Makanya Gresik kota industri kok penganggurannya kok masih tinggi, bahkan kita lebih tinggi dari tingkat nasional maupun provinsi, gitu loh. Nah, ini yang menjadi PR kami di DPRD dalam rangka menurunkan pengangguran yang ada di Kabupaten. Sedangkan tidak henti-hentinya membuat inovasi. Tadi Mas Jainul juga membuat inovasi, kami juga akan membuat regulasi-regulasi yang bagaimana nanti bisa mendukung inovasi-inovasi dari Mas Jainul di Dinas Tenaga Kerja. Berarti Dinas Tenaga Kerja dan DPRD Kabupaten Gresik ini selalu bersinergi ya, Pak? Selalu, Pak, kan ada kita kan mitra pemerintahan. Gak bisa jalan sendiri. Gak bisa. Pemerintahan itu ya eksekutif, termasuk Mas Jainul ini kan pembantu Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk menjalankan visi misinya. Kami di sini juga pemerintahan, fungsi legislatif, yaitu tadi pembuat 3 saja fungsi kami, pembentukan peraturan daerah, penganggaran bersama eksekutif, membahas anggaran, yang terakhir adalah pengawasan. Jadi anggaran sudah kami berikan, direncanakan, dilaksanakan, dan kami yang mengawasi. Jadi kami selalu namanya pemerintahan, ya selalu berdua, selalu komunikasi. Penting bekerja untuk rakyat ya Pak. Betul ya? Pak, untuk rakyat. Siapa lagi kalau nggak untuk rakyat? Ini Bapak Disnaker lagi Bapak. Ini kan jika kita tahu antara legislatif dan eksekutif ini selalu bekerja sama. Nah, jika antara Dinas Tenaga Kerja, apa hubungan yang dibina dengan industri untuk membantu masyarakat ini mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Gresik ini? Hubungan apa atau kerjasama apa yang dilakukan antara Disnaker dan perusahaan atau industri? Ya, jadi kita tidak bisa lepas ya dari industri di Kabupaten Gresik, karena walaupun sektor industri penyerapan tenaga kerja secara langsung maupun secara tidak langsung yang menjadi multiplier efek dari industri itu adalah dengan ada akibat adanya industri. Jadi kami membangun komunikasi ya, membangun komunikasi yang pertama ya melalui RPTKL tadi, rencana perekrutan tenaga kerja lokal. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan perusahaan agar peduli lingkungan sekitarnya. Peduli lingkungan sekitarnya itu juga dengan cara membangun dan membina sektor-sektor yang tidak secara langsung bagi industri. Sektor jasa lainnya, misalnya sektor UMKM. Sektor UMKM di wilayah sekitar perusahaan aja. Kalau itu juga bisa dihidupkan, banyak sekali menyerap tenaga kerja. Kemudian
sektor-sektor lainnya, apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sebisa mungkin juga dia tidak ngambil jauh-jauh gitu loh. Dia ngambil dari Kabupaten Gresik. Misalnya ada perusahaan yang membutuhkan suplai bahan baku, misalnya suplai bahan baku yang bisa disuplai oleh warga Gresik sendiri. Misalnya perusahaan butuh kuliner makan di perusahaan itu juga bisa disuplai oleh warga Gresik sendiri. Nah, misalnya perusahaan butuh konveksi, pakaian, jilbab, sepatu dan lain sebagainya, itu sebisa mungkin dikomunikasikan dan dibina ke masyarakat untuk bisa memperoleh hasil dari industri tersebut, bisa bekerja sama. Tentu itu juga sangat berdampak signifikan, membuka lapangan kerja baru di Kabupaten Gresik. Dan izin Pak, kami sampaikan terima kasih atas dukungan dukungan DPRD Kabupaten Gresik dengan adanya Perda 7 yang diimplementasikan tersebut. Di tahun ini di angka statistik kita turun hampir 1 digit, Pak. Iya. Dari 6,45 menjadi 5,47. Jadi itu berarti kami menilainya bahwa langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan oleh eksekutif dan legislatif sudah berada di track yang bagus gitu. Tinggal kami yang harus lebih serius lagi untuk melaksanakannya, itu aja. Yeah. Nah ini Bapak, mengenai penyandang disabilitas. Yeah. Tadi kan disebut dalam Perda nomor 1%. Iya, 1%. Minimal, Pak. Minimal. Nah itu, bagaimana Disnaker ini memfasilitasi bagi penyandang disabilitas untuk memiliki kesempatan kerja yang sama? Ya, jadi itu pertanyaan bagus. Jadi di Perda 7 itu tidak hanya mewajibkan bagi suatu perusahaan, 1% bagi perusahaan dan 2% bagi instansi pemerintah sebenarnya harus mempekerjakan disabilitas. Kemudian kami juga di Dinas Tenaga Kerja tetap mengadakan pelatihan untuk disabilitas. Tetap, Mas, ya? Tetap ada pelatihan khusus untuk disabilitas, dan setelah pelatihan tersebut kami antar, Mbak. Kami antar perusahaan-perusahaan yang membutuhkan itu penyandang disabilitas, kami antar untuk tesnya. Kembali lagi, kalau ini semua perusahaan membuka kesempatan itu, ya kami juga akan sangat maksimal. Kami juga akan sangat maksimal untuk menyiapkan tenaga kerja baik yang biasa, yang maupun yang disabilitas. Kalau sekarang tercatat ada lebih dari 66 penyandang disabilitas itu yang sudah terserap di perusahaan. Gitu. Berarti hal ini juga termasuk untuk mencegah diskriminasi juga ya Pak terhadap penyandang disabilitas. Nah ini Bapak, menurut DPRD Kabupaten Gresik ini, bagaimana antusiasme masyarakat menyikapi tentang hal ini? Ya, terima kasih Mbak. Terkait masalah disabilitas, jadi pada kami sudah di situ di salah satu pasal atau ayat sudah minimal 1%. Dan kami kemarin monitoring dan evaluasi Dinas Tenaga Kerja, itu perusahaan itu sudah melaporkan contoh di salah satu perusahaan A, itu karyawannya 638. Saya tanya, karyawan disabilitas berapa? Sudah 7, berarti kan sudah 1% lebih. Nah, apa yang dikatakan Pak Kapolres tadi memang tidak semua keterbukaan itu loh Mbak. Saya keterbukaan dari perusahaan untuk melaporkan tadi, termasuk karyawannya yang Gresik berapa, terus lowongan pekerjaan yang dibutuhkan berapa, termasuk juga disabilitas di perusahaan itu berapa. Ya ini yang kami harapkan belum semuanya. Semuanya perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Gresik itu melaporkan yang saya maksud tadi, termasuk ya saya tidak tahu apakah Perda 7 2022 juga seluruh perusahaan di Gresik sudah tahu. Nah ini yang kami harapkan, sehingga kami bisa evaluasi
Tapi tidak menutup kemungkinan karena ini adalah kewenangan dari Dinas Tenaga Kerja di provinsi, Mas Jainul harus sering-sering berkomunikasi, berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja yang dari Provinsi Jawa Timur. Karena pengawasannya itu kan dari provinsi lah, pemenangnya kan diambil alih provinsi lah. Ini perlu kita sinergikan antara OPD Dinas Tenaga Kerja yang Gresik dengan Dinas Tenaga yang di provinsi. Nah, maka dari itu sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan atau omongan masyarakat Gresik ya bahwasanya untuk disabilitas ini sulit mencari kerja di Kabupaten Gresik dengan adanya Perda 7 2022. Apalagi tadi Mas Kepala Dinas sudah sama perlakuannya, baik yang disabilitas itu mempunyai kesempatan yang sama dalam rangka meningkatkan skill lewat peningkatan SDM yang diadakan oleh di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Seperti itu. Berarti ini juga merupakan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Gresik. Betul, Mbak. Nah ini Pak, kembali ke Disnaker. Ya. Dalam ini kan adanya bonus demografi nih. Dalam konteks tersebut, bagaimana dari Disnaker ini menyiapkan generasi muda di Gresik ini menjadi generasi yang unggul, kompetitif, dan juga bisa berdaya saing di industri ini, Pak? Ya salah satu caranya ya peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia baik melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak-pihak lain. Kemudian juga kita menyiapkan kurikulum, berkoordinasi untuk kurikulum di SMK maupun SMA itu juga mendukung kualitas lulusannya agar bisa berdaya saing. Tidak hanya berdaya saing itu di Kabupaten Gresik, bisa berdaya saing di wilayah Jawa Timur, berdaya saing di Indonesia maupun berdaya saing di luar negeri. Karena kita tidak menutup kesempatan bahwa kesempatan bekerja di luar negeri juga banyak sekali yang membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas gitu. Okay. Nah, kalau bagi DPRD Kabupaten Gresik ini Pak menyikapi bonus demografi untuk membentuk masyarakat SDM Gresik ini menjadi yang unggul dan kompetitif. Nah itu tadi kami berharap, jadi harapan kami ini peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja tadi. Dan saya sampaikan tidak hanya menyiapkan untuk di Gresik tapi juga di luar negeri, dan juga dibarengi dari tadi Pak sosialisasi lulusan-lulusan kita, yo etos kerjanya juga semangatnya juga harus luar biasa Pak. Karena tadi saya sudah ngomong Pak, laporan dari perusahaan itu semangat kerja untuk Gen Z ini rendah Pak. Jadi kami sulit, padahal sudah kami siapkan skill, tapi kalau setelah perusahaan itu semangatnya rendah ya kita tidak bisa intervensi pada perusahaan karena itu terkait masalah kerjaan. Produktivitas. Ya, itu jadi kualitas itu. Maka harapan kami itu tadi di samping itu penyerapan tenaga kerja lokal oleh industri daerah tadi sudah disampaikan, dan juga tumbuh wirausaha berbasis keterampilan tadi ada UMKM, kuliner, perusahaan-perusahaan yang lain karena besar data yang diberikan kepada kami daripada mereka bekerja di perusahaan masih di bidang jasa tadi masih lebih besar dari data yang kami terima. Dan yang terakhir tadi meningkatkan SDM unggul menuju Gresik hebat dan maju gitu. Ini yang kami tekankan, yaitu mewujudkan SDM unggul menuju Gresik yang hebat dan maju dalam rangka menyiapkan tenaga kerja kita di Kabupaten Gresik. Itu. Nah ini Pak, Pak Zainul berbicara tentang SDM di Kabupaten Gresik ini. Saya banyak menjumpai Pak, jika ada lowongan kerja itu, terutama loker-loker di media sosial itu, ada lowongan kerja ini. Nah komentarnya itu ada yang seperti ini Pak, info loker non skill. Nah info loker skill. Nah ini apa Pak? Skill dan non skill di Dinas Tenaga Kerja ini maksudnya apa? Jadi memang ya perusahaan itu kan kebutuhannya spesifik sekarang. Banyak perusahaan-perusahaan itu yang padat modal, tidak hanya padat karya. Jadi mereka membutuhkan skill-skill tertentu
harus kompetensi di perusahaannya. Contoh kecil aja, ketika perusahaan itu membutuhkan operator forklift, nah kemudian operator forklift itu ditanya kepada si pencari kerja, kamu bisa nyetir forklift? Bisa Pak. Buktinya apa kamu bisa nyetir ke forklift? Gitu kan. Nah itulah pentingnya kompetensi ya. Kompetensi yang dibuktikan dengan adanya sertifikasi. Dengan adanya sertifikasi. Nah, kemudian info lowongan kerja non skill itu diperuntukkan bagi pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan skill tertentu. Misalnya pengepakan atau di bagian produksi. Nah, itu juga sangat menyerap banyak, Mbak. Sehingga kami kuncinya itu adalah keterbukaan perusahaan. Keterbukaan perusahaan dalam melaporkan, saya butuh apa sih, lowongan kerja yang dibutuhkan itu lapor. Sehingga masyarakat tahu dan bisa melamar pekerjaannya. Gitu. Berarti kalau saya mengartikan ini, kalau yang skill ini berarti butuh sertifikasi ya Pak? Ya. Kalau yang non skill ini tidak butuh sertifikasi. Butuh kualifikasi tertentu di bidangnya. Butuh kualifikasi tertentu tapi tidak ada sertifikasi. Yang skill itu butuh kualifikasi tertentu. Operator mesin itu butuh kualifikasi bahwa dia nggak mungkin kan butuhnya operator mesin tapi ngerekrutnya dari perawat, kan nggak mungkin. Jadi spesifikasi tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang skill itu tadi. Ya. Nah, apakah Kabupaten Gresik ini juga mengadakan pelatihan yang bersertifikasi itu tadi Pak? Ya, yang kita bahas tadi itu pelatihan bersertifikasi. Semuanya itu. Kompetensi itu sudah berjalan Pak. Itu berbasis kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, itu yang ditekankan dan yang diharapkan oleh baik legislatif maupun eksekutif ya. Peningkatan sumber daya manusianya bisa dibuktikan dengan berbasis kompetensi. Gitu. Berarti sertifikatnya ini ber-BNSP semua ya Pak? Ya. Luar biasa sekali ini. Nah, tanggapannya Pak dari DPRD Kabupaten Gresik mengenai hal ini? Makanya tadi luar biasa. Jadi Pak Jainul ini selaku kepala dinas dengan adanya peningkatan SDM tadi kan sudah ada datanya. Oh ini butuh skill misalnya sopir forklift, ini butuh operasi mesin khusus, oh ini tenaga non skill. Itu semua sudah ada datanya dibuktikan dari sertifikat. Makanya tadi kalau perusahaan itu semua melapor terbuka. Sini sudah siap, mau minta tenaga kerja apa, saya sudah siap. Tidak ngomong saja. Stok ini loh buktinya, stoknya ini buktinya, ini sertifikasinya ini lah. Tinggal nanti keterbukaan tadi sampaikan perusahaan untuk semua melaporkan. Itu tadi loh Pak. Melaporkan dalam arti kan sampai saat ini tadi saya ngomong sampai September bahwasanya tenaga kerja lokal di Kabupaten sudah hampir 58. Ini sampai September dan saya yakin nanti sampai akhir di 2025 datanya sudah 60% lebih kalau perusahaan itu terbuka melaporkan semua itu kepada Disnaker termasuk berapa karyawannya, rencana dari Gresik ini berapa, dari luar Gresik berapa, terus rencananya ke depan di 2026 ini membutuhkan karyawan berapa, yang skill misalnya sopir forklift, mesin apa berapa. Lah ini stoknya kita kan adakan pelatihan tadi, kita sudah siap. Makanya dengan perda itu kita tidak menekan perusahaan supaya pekerjaan wong Gresik semua. Tidak, tapi kita bekali Mbak, gak anggar ngomong. Kita bekali tadi lewat pelatihan peningkatan SDM tadi. Itu salah satu kami membuat perda juga menyiapkan tenaga-tenaga yang yang terampil dibuktikan dengan sertifikasi itu dan semua sudah didata oleh Dinas Tenaga Kerja. Tinggal ngirim berapa yang dibutuhkan. Itu salah satu luar biasanya Dinas Tenaga Kerja untuk menjemput melaksanakan perda yang baru loh Mbak, 2002 ada sudah lompatannya luar biasa. Dan tadi saya akui jempol, kemiskinan kita, pengangguran kita sudah turun 1 digit luar biasa.
Tak kira saya data 6 lebih masih ya, tapi sudah di bawah 6, ini luar biasa sekali. 5,47. Saya acungi jempol terkait kinerja dari Mas Jainul ini. Karena apa? Lobby dengan perusahaan luar biasa, inovasinya juga luar biasa, dan pekerja keras. Masih muda kan, karirnya di bidang pemerintahan masih panjang. Saya berharap teruskan inovasi-inovasi yang ada di Dinas Tenaga Kerja, koordinasi dengan kami di DPR apabila membutuhkan regulasi lagi atau anggaran-anggaran atau kebijakan yang mendukung terkait masalah pengurangan pengangguran atau masalah ketenaga kerjaan yang ada di Kabupaten Gresik. Berarti ini keterbukaan dari perusahaan, betul, itu menjadi kuncinya, Pak. Nah ini Pak Zainul, apa alasan dari perusahaan-perusahaan ini mungkin masih belum mau terbuka kepada Dinas Tenaga Kerja atau pemerintah Kabupaten Gresik ini? Ya mungkin kita khusnudon ya, kita perbanyak sosialisasi karena perda kita itu kan perda baru, kemudian perbubnya juga masih sangat fresh. 2024 Desember 2024, aktif 2025 ini. Iya. Jadi kita juga akan terus sosialisasi ya. Kita kemarin melalui beberapa kawasan juga sosialisasi, melalui Apindo, melalui Kadin juga sosialisasi agar perusahaan juga terbuka. Perusahaan bisa melaksanakan kewajibannya untuk wajib lapor lowongan pekerjaan dan wajib lapor rencana perekrutan tenaga kerja lokal di Kabupaten Gresik. Itu ya Pak ya? Ya. Nah ini Bapak, mungkin harapan dari Dinas Tenaga Kerja untuk ketenaga kerjaan di Kabupaten Gresik ini bisa ke masyarakatnya atau ke industrinya? Ya, harapan kami di perusahaan tentu itu ya kuncinya. Kuncinya kalau keran bawah itu terbuka, semuanya bisa mengakses, desa bisa mengakses, masyarakat bisa mengakses lowongan. Tapi kalau nggak ada lowongannya bagaimana? Ya, jadi harapan kami keran atas juga terbuka. Jadi perusahaan-perusahaan juga patuh terhadap wajib lapor lowongan pekerjaan melalui Dinas Tenaga Kerja ataupun melalui desa ataupun melalui kecamatan. Itu kemudian harapan ke masyarakat, jangan lupa kota industri juga memunculkan banyak peluang usaha di sektor multiplier efek dari industri, yaitu sektor jasa dan sektor wirausaha lainnya. Kita sebut saja kalau perusahaan itu, perusahaan A misalnya punya, ada yang paling besar padat karya itu punya 15.000 misalnya Pak. 15.000 orang itu juga butuh makan semuanya. 15.000 orang itu juga butuh potong rambut, butuh jilbab, butuh mengecilkan baju. Nah, sektor-sektor tersebut yang masyarakat, kami harapkan masyarakat juga pandai melihat peluang, kemudian bisa berkoordinasi untuk, kami membutuhkan skill seperti ini Pak. Kami membutuhkan pelatihan tata boga misalnya, tata rias misalnya, barber misalnya, yang itu koordinasi dengan kami di pemerintah Kabupaten Gresik. Ini untuk DPRD Kabupaten Gresik Pak, mungkin apa harapannya bagi ketenaga kerjaan di Kabupaten Gresik, baik industrinya maupun juga masyarakatnya? Harapan kami dengan adanya Gresik Kerja ini tadi, tolong masyarakat Gresik bisa membuka akses itu. Yang kedua, siapkan anak-anak kita lulusan S1 untuk mengikuti atau mendaftar ke Dinas Tenaga Kerja untuk mengikuti peningkatan SDM lewat uji kompetensi tadi di sertifikasi supaya kita siap. Yang ketiga tadi saya sampaikan, keterbukaan perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik untuk wajib lapor, baik tentang berapa jumlah karyawannya, yang dari Gresik berapa, yang dari luar berapa, dan juga wajib lapor terkait lowongan di perusahaan tersebut. Kalau itu dilakukan, saya kira, saya yakin bahwasanya pengangguran kita di Kabupaten tidak turun 1 digit, mungkin 2026 bisa turun 2 digit. Amin. Dengan kesiapan kita di pemerintah Kabupaten Gresik. Perlu diingat, saya menambahi Mas Jainul tadi,
di samping perusahaan ini banyak peluang-peluang baru terkait di kuliner. Kita kemarin dan tahun ini kan transfer kita berkurang 5, tapi kan dampaknya dengan adanya MBG itu kita itu di sini perputaran uang itu 1,2 triliun, Mbak. Nah, ini tinggal kita memaksimalkan kuliner-kuliner kita, koordinasi dengan pemerintah daerah untuk SPPG ini agar sumber daya alam kita juga diambil selain sumber daya manusianya, termasuk pengurangan karyawan kan luar biasa, Pak. Pembentukan karyawan di adanya MBG tersebut. Itu salah satu peluang yang harus kita jemput. Di sisi lain juga kita siapkan lulusan-lulusan SMK di pelatihan-pelatihan meningkatkan SDM tadi. Mungkin itu. Ya. Berarti ini masyarakat ini harus pinter-pinter membaca peluang kerja. Betul. Banyak peluang yang kami tawarkan di Kabupaten Gresik itu, Mbak. Tinggal kemampuan itu dari adik-adik kita yang mencari kerja itu tadi. Nah, ini yang terakhir Bapak Zainul. Pesan kepada sahabat cerdas sekalian yang sedang mencari kerja ini. Ya. Pesan bagi para pencakar, lihat atau daftarkan ke kanal Gresik Kerja, karena di situ akan bisa melihat sekaligus bisa mengakses dan melamar lowongan kerja. Kemudian setelah mendaftar di situ, kalau sudah mendaftar di situ, kita juga membuka 2 minggu sekali itu ada interview yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, menghadirkan HRD melalui Gresik Kerja tadi yang sudah daftar sesuai kualifikasi dipanggil ke Dinas Tenaga Kerja, kadang-kadang ke mall untuk interview langsung dengan HRD-nya. Walk-in interview. Walk-in interview. Nah, itu silakan diakses dan dimanfaatkan kanal Gresik Kerja. Itu aja. Nah, sahabat cerdas, bagi yang belum punya nih kanal aplikasi Gresik Kerja, segera di-download. Banyak peluangnya ya, Pak ya. Nah, ini Bapak Puji. Iya. Pesan untuk masyarakat Kabupaten Gresik, terutama sahabat cerdas ini tentang mencari kerja, bagi pencari kerja. Ya, terima kasih. Jadi kami harapkan pencari kerja tadi tolong dibuka kanal Gresik Kerja. Di situ sudah lengkap semua. Jadi harus sering-seringlah melihat kanal Gresik Kerja. Lah di situ pasti sudah lowongan-lowongan kerja apa, membentukkan skill apa. Lah di situ. Yang kedua, tolong juga apabila ada pelatihan-pelatihan kerja yang dilakukan di Disnaker maupun dari pihak-pihak lain atau dari CSR, mohon juga anak-anak kita di Kabupaten Gresik lulusan SMK, SMK S1 mohon juga ikut di peningkatan SDM atau pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja maupun dari pihak lain. Ini harapan kami sehingga masyarakat Gresik ke depan tidak ada yang nganggur lagi. Saya kira dengan peluang pekerjaan yang banyak, kalau kita juga jemput bola, insya Allah Gresik akan sejahtera sehingga penganggurannya kita kurangi, kemiskinan juga kita kurangi. Pada akhirnya semua adalah yang kami lakukan, baik kami di DPR maupun Mas Jainul di Dinas Tenaga, semua adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan informasi yang sangat inspiratif dari dua narasumber kita, yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Bapak Zainul Arifin dan juga Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Gresik Bapak Mujid Ridwan. Semoga sahabat cerdas sekalian ini dimanapun berada bisa memetik manfaat dan juga bisa mengaplikasikan informasi yang didapat pada talk show sore hari ini. Nah sahabat, kita sudah di penghujung waktu. Saya Regita mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat.
Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat.